sekalian, taat hukum di usia remaja itu sebenarnya nggak penting atau emang susah aja karena belum sadar hukum? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Restiana Pratiwi dari SMK Negeri 1 Kudus kelas 10 MPLB 3. Sadar hukum dan taat hukum adalah dua hal yang saling berhubungan. Seseorang akan tahu taat hukum apabila ia sadar pentingnya hukum dan juga mengenal manfaat baik dari menaati hukum itu. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, misalnya selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, entah itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Kalau di sekolah, kita wajib menjaga ketertiban dan ketenangan di kelas supaya dapat menciptakan suasana ruangan kelas yang nyaman agar dapat belajar dengan baik. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan itu hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau tidak? Peraturan hukum lebih banyak memberikan keuntungan atau kerugian sangat bergantung pada bagaimana peraturan tersebut dirancang, diterapkan, dan diawasi. Hidup ini nggak ada aturan. Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin. Anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu nggak cuma hukum tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturanlah yang bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar nggak ngupdate status nggak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia yang tanpa Dunia tanpa peraturan atau hukum memang bisa ada, tetapi kehidupan dalam keadaan seperti itu akan sangat kacau dan tidak stabil. Peraturan berfungsi untuk memberikan struktur, menjaga ketertiban, dan memastikan hak serta kewajiban dipenuhi. Tanpa peraturan, tindakan manusia cenderung dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok yang bisa memunculkan konflik, kekerasan, atau ketidakadilan. Meskipun mungkin ada ruang untuk kebebasan yang lebih besar, dunia tanpa peraturan besar kemungkinannya akan sangat sulit untuk berjalan secara harmonis atau berkelanjutan. Di foto ini melanggar karena dapat dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal 500.000. Karena sudah tertuang dalam UU Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 208. Pengendara motor yang berhenti di zebra cross saat lampu merah merupakan pelanggaran lalu lintas yang dapat berisiko mengganggu lalu lintas pejalan kaki dan berpotensi membahayakan orang lain. Menggunakan zebra cross sendiri tidak ada UU yang mengaturnya, tetapi mendapat keuntungan. Zebra cross ini dibuat untuk mengurangi resiko kecelakaan antara kendaraan bermotor dengan pejalan kaki. Seperti foto ini dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 bulan dan maksimal membayar 250.000. Karena mereka telah melanggar UU nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 9. Pengendara motor yang membawa penumpang lebih dari 1 orang seperti bonceng 3 dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas dan berdampak pada kondisi motor.
di foto ini telah melanggar UU nomor 22 tahun 2009 pasal 291 ayat 1 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dipidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda maksimal 250. Memakai helm merupakan salah satu cara untuk meningkatkan potensi keselamatan saat terlibat kecelakaan di jalan. Wait. Get up. Get up untuk tempo. Perilaku tersebut akan merusak pemandangan, mendatangkan bau tidak sedap, mendatangkan banjir, mendatangkan berbagai penyakit, dan dapat mencemari lingkungan. Bicara tentang pajak, seringkali kita hanya tahu bahwa kita diwajibkan untuk membayar pajak, tanpa peduli kemana pajak kita dan apa saja hasilnya. Sebenarnya, manfaat dari pajak itu sangat dekat loh dengan kita. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari kita selalu bersinggungan dengan hasil dari pajak. Mulai dari jalan raya, jembatan, transportasi umum, sekolah, rumah sakit, hingga vaksin yang kita dapatkan, itu semua hasil dari pajak kita loh. Dan pastinya bukan itu saja, masih banyak lagi manfaat pajak kita. Gak ada ruginya kan kalau kita taat pajak? Yuk, mulai dari diri kita untuk sadar betapa pentingnya pajak bagi bangsa ini. Pada pajak kita berpijak, pajak kita untuk Indonesia maju. Sebagai calon generasi penerus bangsa, yuk kita sadar dan taati hukum yang berlaku di negara kita. Kalau nggak dari sekarang, mau kapan lagi?